datang, kita jelaskan pemeriksaannya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Yanti. Saya di sini mau melakukan pemeriksaan leopard kepada Ibu. Itu adalah pemeriksaan untuk bisa mengetahui kondisi perut Ibu, janinnya baik atau tidak begitu. Nah, kemudian persilahkan ibunya untuk tidur. Ya, kemudian membuka bajunya menggunakan selimut, dipasangkan, pasang privasi klien, ditutup tirai. Kemudian ibu izin saya mau cuci tangan dulu dan menyiapkan alat ya Bu. Siapkan, siap bidan, cuci tangan, siap alat. Kemudian datang lagi, ibu izin ya Bu, saya mau melakukan pemeriksaannya. Kemudian yang pertama jelaskan, ibu mau dengar nih, ibu Bu Yuli mau dengar. Yang pertama leopard 1, agak sini Neng. Nah begitu, oke. Yang pertama leopard 1, ibu tolong agak ditekuk ibu kakinya. Nah 45 derajat, nah ditekuk. Kemudian kita buka izin ya Bu, dibuka selimutnya. Yang pertama adalah lakukan pemeriksaan leopard yang 1 untuk bisa mengetahui bagian janin yang ada di fundus. Nah yang pertama tangan kita di sini. Yang pertama itu harusnya kita gini, dihangatkan dulu tangan kita supaya nggak dingin. Kemudian kita pegang perut ibu, kita kumpulkan gini ya, bukan begini ya, tapi kita sedikit-sedikit jari kita tuh kayak berjalan gini. Nah iya, merayap, betul. Kemudian kumpulkan sampai dengan fundus, kita raba fundusnya ya, kita raba. Kalau misalkan dia bulat, melenting dan keras itu kepala. Tapi kalau yang teraba bulat kemudian lunak, tidak melenting, bokong. Oke. Kemudian boleh dilakukan pemeriksaan TFU, tinggi fundus uteri. Tangan kiri kita pegang tetap di sini ya, menahan ini supaya perut ibu tidak melar lagi gitu, tidak keluar lagi. Kemudian kita ambil medline. Kita tahan di sini. Sentimeternya itu harus di bawah ya. Jadi kita tahan di sini, kita letakkan di sini, kemudian kita tarik sampai dengan simpisis. Ya, misalkan usia kehamilan ibu sudah trimester 3 ya, sudah 38 minggu itu, nah itu ada ukuran TFU-nya ya di sana no. Ibu sudah menjelaskan kalau 38 minggu usia biasanya TFU-nya sekitar 32 sampai 33 cm ya. Sudah, kemudian kita lihat gitu ya. Setelah selesai kita taruh lagi. Kemudian ibu izin saya mau melakukan pemeriksaan yang kedua. Dari sini pindah ke sini. Tangan kanan kita berada di perut ibu sebelah kanan atau kiri ya. Kemudian leopard kedua dilakukan untuk bisa mengetahui bagian kanan dan kiri ibu, apakah punggung ataukah ekstremitas bayi janin ya, kalau masih di perut janin. Kemudian kita tekan kiri ibu, perut kiri ibu, kita raba di sininya. Kita raba ya. Nah kalau ini enak, kalau pakai pentomeng itu nggak enak ya. Nah kita raba, oh yang teraba kecil-kecil, lunak berarti ekstremitas. Kemudian kita tahan yang ini, kita raba yang ini. Oh ternyata ini panjang nih, kayak papan keras, berarti itu punggung janin ya. Kemudian yang ketiga kita melakukan pemeriksaan leopard yang ketiga. Tangan kiri pindah kembali ke pundus ya, tangan kiri pindah lagi ke pundus, kemudian tangan kanan pindah ke simpisis. Nah inilah dipegang begini. Kalau yang tadi di leopard satunya ternyata teraba di sini bokong, berarti kepala yang sudah di bawah, bisa dilakukan pemeriksaan leopard 3 dan 4 ya. Tapi kalau ternyata di leopard 1 yang teraba ini kepala di atas, berarti leopard 3 dan leopard 4-nya tidak bisa dilakukan ya. Nah, karena leopard satunya teraba di sini bokong, berarti kepala sudah di bawah. Berarti sudah di bawah, kita bisa lakukan tangan kiri berada di pundus, tangan kanan berada di simpisis ibu. Kemudian kita gerakan kepala janin. Kalau mesti bisa digoyangkan berarti dia belum masuk pintu PAP begitu ya. Nah kemudian sudah, ibu izin diluruskan kakinya Bu. Iya, Bu izin saya membelakangi ibu ya. Nah kemudian kita lakukan leopard keempat. Pundus pindah ke sini, kemudian tangan kita di sini. Nah ini kepala nih keras. Kalau misalkan tangan kita begini pada saat pemeriksaan leopard keempat, ini adalah konvergen, berarti dia belum sudah masuk
masuk. Udah masuk ya. Konvergen udah masuk benar. Coba lihat dulu catatannya. Ayo, ibu nggak mau kasih tahu divergen. Oke, berarti kalau tangan kita tidak bertemu nih, segitiga tangan kita tidak bertemu, berarti dia divergen. Kalau tangan kita masih bisa bertemu gini, berarti konvergen. Berarti kepala belum masuk. Kalau kita seperti ini tertahan, ini kepala, berarti dia sudah masuk. Iya betul, PAP, pintu atas panggul. Tuh sudah selesai. Ibu izin saya mau melakukan pemeriksaan denyut jantung bayi ibu ya gitu. Nah kemudian kita ambil linek, kemudian kita lihat pusarnya ibu, kemudian kita ukur 3 jari di bawah pusar ibu. Kemudian kita lihat tadi punggungnya kanan atau kiri. Kalau kanan berarti kita taruhnya di sini, kanan bayinya. Tapi kalau di kiri di kanan ibu, ya ini kan kiri ibu ya. Ini kanan ibu, berarti kita taruh di sini 3 jari di bawah pusat. Kita ukur ya. Kemudian kuping kita taruh di sini sambil tangan kiri kita memegang DJJ, bukan DJJ, sorry. Denyut nadi ya, brachialis ya. Di sini kita pegang, kemudian kita ukur ya. Atau boleh misalkan kita pasang dulu nih ini di kuping kita, kemudian yang tangan kanan yang memegang ini ya ibu, kemudian kita lihat jam selama 1 menit berapa dia denyutnya begitu ya, berapa normalnya 100 seperti itu. Oke, sudah ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan, sudah selesai. Izin ibu saya menjelaskan hasil pemeriksaan. Saya sudah melakukan pemeriksaan, ternyata kepala janinnya sudah masuk ya bu ya ke panggul. Kemudian bayinya sehat, usia kehamilannya sudah sesuai dengan perkembangan janinnya. Kemudian denyut jantung janinnya juga bagus ibu, normal ya begitu. Nah bagaimana ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas. Kemudian silakan ibu gunakan lagi pakaiannya, dirapihkan, saya izin cuci tangan. Bereskan, rapih bidan, rapih alat, lalu konseling di meja konseling bersama pasien. Berikan penyuluhannya, pola nutrisinya, pola istirahatnya, kemudian personal hygiene-nya seperti apa. Nah setelah itu kunjungannya, kalau ibu ya di trimester 3 kunjungannya berapa kali? 2 kali gitu, berarti kan tinggal sekali lagi. 3 kali. Oke, 3 kali. Berarti ini yang pertama, yang keduanya harus ke dokter dulu ibu, yang ketiga baru nanti menentukan dia bisa ke bidan atau ke dokter begitu ya. Jelas? Oke, silakan praktek satu-satu.